Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video-video sebelumnya kita telah membahas atau telah sampai pada pembahasan surah An-Naba ya, yang mana di video sebelumnya kita telah sampai di surah An-Naba ayat ke-38. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan sampai dari ayat 39 sampai ayat ke-40 ya. Ini ayat terakhir dari surah An-Naba, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita khatamkan bacaan kita di juz 30 ya, dengan menyelesaikan bacaan kita surah An-Naba, alhamdulillah ya. Setelah kita belajar beberapa bulan lamanya, alhamdulillah kita telah sampai pada akhir dari juz 30 ya. Kalau dari awal dari depan ini awal dari juz 30 ya, terakhir surah An-Nas ya. Kalau dari An-Nas kita baca, maka ini surah terakhir ya, kalau kita baca dari bawah ke atas ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu kita baca bismillah, ta'awudz dan juga bismillah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa ya, setelah kita membacakan ayat pada surah An-Naba, alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan dengan memberikan penjelasannya seperti apa tadi cara membacanya. Baik sobat mengaji, perhatikan dengan seksama ya. Kita awali dari ayat ke-39. Dzalika, perhatikan huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Dzalikal, huruf ka langsung sambung ke alif lam qamariyah pada huruf lam sukun ini. Dzalikal yaumul, huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yaumul haqq, huruf mu langsung sambung ke lam yang sukun ya. Yaumul haqq, ini huruf ha ya, dan ini huruf qa berharokat tasdid ya. Kita berhenti di sini karena ada tanda berhenti. Kita ketika berhenti maka kita tahan dan tekan, dan huruf qa kan adalah merupakan huruf pantul atau qalqalah ya, maka ketika dihentikan maka dirubah menjadi sukun. Nah, ketika sukun maka harus dipantulkan. Bersama dengan itu terdapat tanda tasdidnya, maka kita tahan tekan lalu kita pantulkan. Contohnya tadi, dzalikal yaumul haqq. Haqq ya, ditahan dulu lalu dipantulkan ya. Haqq, seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini, faman sya, huruf nun sukun bertemu huruf sya maka didengungkan dan disamarkan ya. Faman sya, kemudian huruf sya dipanjangkan 5 harokat karena di sini terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Faman sya'at
huruf A langsung sambung ke huruf ta yang berharokat tasdid, karena di sini terdapat alif yang berfungsi sebagai hamzah wasol atau hamzah penyambung antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya ya. Maka huruf A langsung ke huruf ta yang berharokat tasdid ini. Contohnya, faman sya'at ya, attakhadha ila. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Ila rabbihi. Huruf ba berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya. Ila rabbihi. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat ya, karena di bawahnya terdapat alif kecil ya. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Huruf A dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Ma'aba. Kemudian tanwin pada huruf ban dirubah menjadi A atau fathah, lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena kita sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaannya. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Inna. Huruf na ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 5 harokat karena di sini terdapat tanda garis bacaan yang panjangnya 5 harokat yang ini ya. Inna anzarnakum. Huruf nun sukun yang ini perhatikan, nun sukun bertemu dha, maka didengungkan dan disamarkan. Inna anzarnakum. Anzarnakum. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Anzarnakum. Azaban. Huruf za dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Azaban. Huruf ba tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf qa, maka didengungkan dan disamarkan. Azaban qariba. Nah, kita hentikan di sini bacanya karena terdapat tanda berhenti. Qariba. Huruf ri dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Kemudian huruf ba yang ini berharokat tanwin an, tapi karena kita berhenti di sini maka kita rubah menjadi fathah atau a, maka kita baca qariba dan kita hilangkan tanwinnya, lalu kita panjangkan 2 harokat ya, karena di sini ada terdapat alif. Azaban qariba. Kemudian kita lanjut. Yauma. Huruf ya di ayun sekali ya. Di sini di awal terdapat tanda tasdid, tapi kita tidak baca atau kita tidak anggap atau kita tidak baca karena tidak disambungkan dengan ayat sebelumnya ya. Yauma. Yauma. Huruf ya di ayun ya, karena terdapat waw sukun. Yauma yanzuru. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf dha, maka didengungkan dan disamarkan. Yanzurul. Huruf ru langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukunnya. Yauma yanzurul ya, zururul ke huruf lam sukun ya. Yanzurul mar'u. Huruf ra sukun mar'u. Ma. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Mar'u ma qaddamat. Huruf da berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan. Qaddamat yadahu. Huruf da dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Yadahu. Wa yaqulu. Huruf ku dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depan huruf ku terdapat waw sukun.
Wa yaqulul, huruf lu langsung ke lam, alif lam qamariyah yang ini yang sukun. Wa yaqulul kafiru, huruf K dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Wa yaqulul kafiru ya laitani, huruf ya dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Ya lai, huruf la diayun karena di depannya terdapat ya sukun. Ya laitani, huruf ni dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Meskipun tidak terdapat titik 2 di sini, tapi sudah dimaklumi setiap ada laitani ni-nya dipanjangkan 2 harokat ya, karena ada ya sukun. Ya laitani kuntu, huruf nun sukun bertemu ta maka didengungkan dan disamarkan. Kuntu turaba, huruf ra dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Dan ini huruf ban berharokat an berubah menjadi ba atau fathah atau a karena sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita ya. Lalu kita panjangkan 2 harokat dan kita baca turaba ya, turaba. Baik kita ya, baik sobat mengkaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali membaca ya. Setelah sama-sama tadi kita telah membaca ataupun belajar menjelaskan bersama ya. Baik, sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kita berhenti di sini ya. Yadah. Ya, biasanya tidak cukup nafas, maka kita berhenti di sini. Lalu huruf da-nya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik sobat pengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah sampai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah menyelesaikan juz 30 ya di surah An-Naba. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk terus belajar membaca Al-Qur'an ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Dan kembali kami ingatkan bahwasanya ke depan beberapa hari kita akan masuk bulan suci Ramadan ya. Oleh karenanya mari kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin, terutama untuk melaksanakan ibadah ya, mempersiapkan ibadah yang akan kita laksanakan, baik itu misalnya tarawih ya, sholat tarawih, ataupun saum Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terpenting juga adalah kita tadarus Al-Quran ya. Jadi semoga sahabat di rumah yang telah belajar melalui channel ini ya, yang sudah lama mengikuti, semoga bisa lancar membaca Al-Quran ya, dengan terus belajar. Dan ya, ini momennya di bulan suci Ramadan ini kita coba untuk praktekkan apa yang telah kita pelajari selama ya beberapa bulan lamanya di sini ya, di channel ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua itu. Baik, sobat mengaji dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan, kelancaran, rizki, memberikan usia yang panjang kepada kita, serta memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita ke dalam surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.